Shalom Sobat Messenger, apa kabar untuk kita semua? Saya yakin dan percaya kita semua ibu bapak sekalian yang saat ini menonton tayangan Renungan Bread of Life ini pastilah diberkati oleh Tuhan dan pastilah kasih karunia Tuhan selalu senantiasa berjalan dengan kita. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, mari kita siapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan selalu memberkati kami. Tuhan selalu menyertai kami. Kasih karunia Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Selalu baru setiap hari. Kami mengucap syukur Tuhan atas pagi hari ini secara khusus. Terima kasih atas istirahat yang telah Tuhan berikan kepada kami semua. Sekarang kami akan mendengar firman-Mu, sedikit firman-Mu. Kiranya firman ini boleh menjadi sumber kekuatan kepada kami untuk hari ini. Inilah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Sobat Messenger, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita buka dari Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sobat Messenger, judul renungan kita pada hari ini adalah Tuhan memberkatiku. Tuhan memberkatiku. Sobat sekalian, ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan untuk kita semua. Pertanyaan pertama, apa yang kita pahami atau apa yang ibu bapak sekalian pahami tentang berkat? Mungkin kita bisa berpikir sejenak, apa sih berkat? Apa sih maksudnya itu berkat? Bagi saya, sepemahaman saya, berkat adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua dan pastilah itu membawa kebaikan. Jadi berkat adalah suatu hal yang Tuhan berikan kepada kita dengan tujuan harapannya itu membawa kebaikan dalam hidup kita. Kebaikan dalam hidup kita. Berkat juga seperti kalau dalam kehidupan nyata kita, ketika kita bersama dengan orang sekitar kita, berkat itu berupa doa restu. Doa restu mungkin dari orang tua kita, doa restu dari teman-teman kita, atau doa restu dari pendeta, atau berkat dari pendeta. Itu semua bisa disebut sebagai berkat. Dengan tujuan lagi-lagi, setiap doa-doa yang dipanjatkan, setiap perkataan kalimat disampaikan baik dari pendeta, oleh pendeta, baik oleh orang tua kita, baik oleh sanak famili kita, baik oleh rekan-rekan sekerja kita, bertujuan untuk membawa kebaikan kepada kita semua. Namun, pertanyaan keduanya adalah, bagaimana jika di antara kita merasakan kita tidak diberkati? Bagaimana jika di antara kita merasakan, kok aku gak diberkati Tuhan ya? Kayaknya Tuhan gak mengasihi aku ya? Kayaknya Tuhan gak ada sama aku ya? Kayaknya Tuhan gak nyertain aku ya? Kayaknya Tuhan ninggalin aku ya? Kayaknya Tuhan lupain aku? Dan lain sebagainya. Bagi kita yang merasa kita tidak diberkati, pasti respon baik dari pikiran kita atau tubuh kita itu lemas. Atau merasa tidak percaya diri ketika kita berkumpul dengan teman-teman kita, dengan orang-orang atau keluarga kita yang dalam tanda kutip kita berpikir bahwa mereka lebih sukses, artinya mereka diberkati, mereka lebih sehat, artinya diberkati. Kok aku nggak seperti mereka ya? Kita mulai bertanya-tanya, seakan-akan kita tidak merasakan berkat daripada Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak memperhatikan kita, seakan-akan Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita. Pasti respon kita banyaknya seringkali kecewa, mempertanyakan kasih karunia Tuhan, dan bahkan mungkin ekstrimnya depresi.
Tetapi Sobat Messenger, ketahuilah bahwa sejatinya kita semua diberkati. Tuhan itu memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita tanpa melihat siapa kita. Tuhan memberkati kita tanpa melihat pendidikan terakhir kita. Tuhan memberkati kita tanpa melihat jenjang atau taraf ekonomi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita tanpa melihat latar belakang sosial kita. Tuhan juga memberkati kita tanpa melihat postur tubuh kita seperti apa. Tuhan juga memberkati kita tanpa melihat kulit kita yang berbeda-beda. Dia tetap memberkati kita kok, Sobat Messenger. Dia tidak melihat siapa kamu. Selagi kamu adalah anaknya, Tuhan pasti memberkati kita. Selagi kamu adalah orang yang paling dikasihinya, dia pasti selalu beserta dengan Sobat Messenger. Dia memberkati kita. Dia memberkati kita. Lantas, jikalau kita merasa saat ini berkata atau berpikir, punya pola pikir, aku kok nggak diberkati Tuhan. Saya mau bilang kepada kita semua Sobat Messenger, barangkali pola pikir kita memahami atau mendefinisikan berkat itu yang seringkali keliru. Mari kita lihat. Sebelum pandemi, orang berpikir bahwa orang yang paling diberkati adalah orang yang punya uang atau harta yang berlimpah ruah. Bahkan istilahnya adalah orang yang digit nolnya di rekeningnya paling susah dihitung adalah orang yang paling diberkati oleh Tuhan. Tapi mari kita lihat, ketika pandemi melanda kita semua, menghantam kita semua, apakah harta semakin menjadi tanda bahwa kita diberkati oleh Tuhan? Nampaknya pola pikir kita berubah. Yang awalnya kita berpikir orang yang paling diberkati Tuhan adalah orang yang memiliki harta yang berkecukupan. Sekarang adalah buat kita waktu pandemi, apalagi waktu pandemi pertama kali masuk dan ketika kita lagi berusaha untuk menyesuaikan diri, terutama apalagi ketika kita dihantam dengan varian Delta, kita melihat bahwa orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang bisa sehat di kondisi dunia atau lingkungannya yang dikelilingi oleh virus. Orang yang paling diberkati oleh Tuhan adalah orang yang memiliki badan yang sehat. Hal ini pun yang juga saya alami, Sobat Messenger. Jujur, ya mungkin bisa dibilang waktu varian Delta pertama kali hadir di Indonesia, terkhusus di Jawa Tengah, saya keterima imbasnya. Saya kena secuil. Saya ikut atau terdampak positif COVID varian Delta. Saya merasa badan saya itu lemes, sakit ampun-ampunan, bahkan untuk berdiri atau sekadar bergerak atau sekedar mengangkat diri saya dari kasur saja, Sobat Messenger, itu kok rasanya sakit sekali. Bahkan sampai saya yang harus merawat diri sendiri, isolasi mandiri selama 1 bulan, saya melihat bahwa iya, ternyata aku ini kalau aku meskipun dalam tanda kutip hartaku itu cukup-cukup saja, asalkan Tuhan memberikan aku kesehatan, yaitu aku sudah diberkati. Bahkan Sobat Messenger, pola pikir kita juga ketika melihat Tuhan memberkati kita, gak hanya sekedar dari kesehatan, gak hanya sekedar dari ekonomi kita, banyak hal yang bisa Tuhan berikan. Marilah kita tidak membatasi Tuhan yang tidak terbatas dengan pola pikir kita bahwa berkat Tuhan itu A dan B. Marilah kita menyadari bahwa berkat Tuhan itu beragam jenisnya. Bahkan kalau kita coba seumpamakan abjad, nampaknya berkat dari Tuhan itu dari abjad A sampai Z. Banyak ragamnya. Kita yang bisa sekolah. Mungkin buat Sobat Messenger yang memiliki anak atau cucu yang saat ini sedang mengenyam pendidikan, ketika melihat mereka bersekolah, belajar dengan sungguh-sungguh, sebenarnya itu juga bagian berkat daripada Tuhan. Kita yang masih bahkan
menghirup napas di waktu bangun dari tidur kita pada pagi hari, seperti saat ini, itu juga adalah berkat daripada Tuhan. Beragam berkat Tuhan, Sobat Messenger. Namun ingatlah, kita perlu menyadari, kita perlu taruh dalam hati kita, pikiran kita, bahwa kita perlu mengandalkan Tuhan. Saya mengartikan mengandalkan Tuhan di sini adalah kita perlu beriman percaya kepada Tuhan. Gak bisa kita memohon belas kasihan, berkat daripada Tuhan, tetapi kita tidak mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita meminta Tuhan beri aku kesehatan, Tuhan berikan aku rezeki yang berkecukupan, tapi kita tidak pernah mengingat Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak pernah memposisikan Tuhan yang menjadi yang terutama dan pertama buat diri kita. Mari, Sobat Messenger, taruhlah Tuhan dalam diri kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Andalkan Dia di sepanjang musim kehidupan kita. Andalkan Dia baik sewaktu kita sedang dalam sukacita ataupun duka cita. Ketahuilah Tuhan, sekali lagi saya katakan, Tuhan memberkati kita. Mari, Sobat Messenger, kita tahu tidak ada jalan pintas untuk sukses. Hal itu pun sama, tidak ada jalan pintas untuk dapat berkat daripada Tuhan. Mari kejar hadirat Tuhan terlebih dahulu. Mari buka pikiran kita bahwa berkat daripada Tuhan tidak hanya kesehatan dan materi belaka yang bisa usang, bisa rusak. Ketahuilah tidak ada jalan pintas untuk mendapatkan kasih dan berkat Tuhan, Sobat Messenger. Saya mau bilang, Tuhan memberkati kita dengan beragam berkat yang di luar pola pikir, di luar nalar kita, di luar imajinasi kita. Karena Ia adalah Allah yang Maha Kuasa. Maka dari itu izinkan Dia memberikan berkat yang sesuai kebutuhan kita, Sobat Messenger. Bukan sesuai keinginan belaka kita. Ketahuilah Tuhan melindungi kita. Meski kita menyadari atau kita ketika melihat, kok Tuhan tidak seperti melindungi kita. Dia bisa melindungi kita bahkan tanpa kita sadari. Tuhan menyinari kita juga, Sobat Messenger. Meski orang-orang di sekitar kita melihat, kok kamu kayak orang biasa-biasa aja. Bahkan kita melihat diri kita sendiri, kok aku kayak seperti tidak terpancar ya sinarnya Tuhan. Tapi ketahuilah, engkau ketika Tuhan menyatakan aku menyinarimu, kita semua menjadi sinar bagi orang sekitar kita. Tuhan juga menghadapkan wajahnya, Sobat Messenger. Dia selalu melihat kita. Bahkan seringkali kalau kita yang berpikir Tuhan tuh gak ada buat aku, itu karena kenyataannya Dia sangat dekat dengan kita semua. Ilustrasinya adalah Tuhan yang begitu dekat dengan kita itu adalah seperti lensa kamera. Coba saja Sobat Messenger ketika selesai mendengar renungan ini, coba buka kamera kita dan dekatkan kamera itu ke tembok. Apakah kita akan melihat temboknya? Pastilah kamera handphone kita akan menjadi gelap. Itu karena begitu dekatnya handphone itu dengan tembok atau objek yang sedang dipotret. Sama halnya, jarak kita dengan Tuhan, Dia sangat dekat dengan kita sampai-sampai kita tidak menyadari bahwa Dia ada di hadapan kita. Dia di samping kita. Dia ada di belakang kita. Mari menyadari berkat Tuhan. Dan kalaupun kita sudah merasakan mengalami berkat daripada Tuhan, bagikanlah Sobat Messenger. Bagikanlah berkat itu. Jangan hanya simpan pada dirimu sendiri, tetapi bagikan juga pada orang sekitarmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyadari bahwa Tuhan
selalu memberkati kami. Kami menyadari bahwa berkat Tuhan nyatanya tidak hanya sekadar materi ataupun kesehatan. Banyak hal yang bisa menjadi berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Maka dari itu ya Bapa, ajarkanlah kami untuk bisa mengandalkan Tuhan. Ajarkanlah kami untuk bisa beriman kepadamu. Ajarkanlah kami untuk bisa berjalan bersamamu dalam setiap musim kehidupan kami. Ajarkanlah kami Tuhan untuk melihat berkat-Mu itu secara luas, tidak dalam pandangan yang sempit. Ajarkanlah kami juga, jikalau di antara kami yang sudah merasakan berkat daripada Tuhan, kami bisa bagikan kepada orang sekitar kami. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang membawa sukacita berkat kepada orang sekeliling kami. Sekarang Sobat Messenger, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan berada di belakangmu. Ia peluk kita. Ia tepuk dada kita dikala kita merasa putus asa, lelah, dan merasa gagal dalam kehidupan ini. Tuhan berada di samping kiri kanan kita, Sobat Messenger. Ia pegang tangan kita. Ia berjalan bersama kita dalam kehidupan atau proses kehidupan kita yang tidak mudah atau yang penuh dengan keabu-abuan. Ia juga ada di depan kita, Sobat Messenger. Ia berjalan di depan kita, melindungi kita, dan bahkan membentuk kita menjadi pemenang dalam setiap kehidupan kita. Inilah doa kami ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.